Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Aska Syafira dengan NIM 2501050259. Saya dari Rombel F, dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya membuat video untuk penugasan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari jawaban saya dari soal-soal UTS. Nomor 1. Anda sudah mempelajari materi-materi atau teori terkait pengantar ilmu pendidikan. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami tentang A. Ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang membahas proses manusia menuju pendewasaan, baik secara jasmani maupun rohani. Ilmu berarti mengerti, memahami, dan mengetahui. Orang yang berilmu berarti memiliki pengertian, pengetahuan, dan juga pemahaman. Sebagai bidang keilmuan, pendidikan memiliki objek kajian utama yaitu manusia dan proses pendidikannya. Jadi pendidikan tidak hanya sekadar kegiatan mengajar, tetapi juga usaha untuk membentuk manusia seutuhnya. Faktor-faktor pendidikan terdiri dari 6. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah arah akhir yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang pertama, tujuan nasional. Yang kedua, tujuan institusional atau lembaga. Kemudian tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Yang kedua, ada faktor pendidik, yaitu orang yang berperan membimbing, mengajar, dan menjadi teladan seperti guru, dosen, maupun orang tua. Yang ketiga, faktor peserta didik, yaitu subjek yang menjalani proses pendidikan dan berkembang melalui bimbingan dari pendidik. Yang keempat, ada faktor isi atau materi pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, ada faktor metode pendidikan, yaitu cara atau strategi yang digunakan pendidik agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Yang keenam, ada faktor situasi atau lingkungan pendidikan, yaitu kondisi di mana proses pendidikan berlangsung. Lingkungan yang kondusif akan mendukung keberhasilan belajar. B. Filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia memandang manusia sebagai makhluk yang berakal, berpikir, dan memiliki kebebasan. Sedangkan filsafat pendidikan adalah pandangan tentang hakikat manusia serta menentukan bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Jika manusia dianggap makhluk yang berkembang, maka pendidikan berfungsi membantu perkembangan itu agar manusia menjadi pribadi yang utuh, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. C. Landasan pendidikan terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama yaitu landasan filosofis, adalah pandangan hidup bangsa dan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua, landasan psikologis, yaitu pemahaman tentang perkembangan dan kepribadian peserta didik. Yang ketiga, landasan sosiologis, yaitu kebutuhan masyarakat dan budaya yang melatar belakangi pendidikan. Yang keempat, landasan yuridis, yaitu aturan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Semua landasan ini saling melengkapi agar pendidikan berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan nasional. D. Asas-asas nasional dan pendidikan for all. Asas nasional pendidikan Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan. Konsep education for all berarti pendidikan untuk semua orang tanpa memandang usia, gender, suku, atau status ekonomi. Artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. E. Etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika pendidikan menuntut guru bertindak dengan kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati martabat peserta didik. Sedangkan profesionalisme guru berarti memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi seorang guru harus terus belajar, disiplin, dan mampu menjadi tempat teladan agar pendidikan berlangsung dengan bermartabat. F. Dimensi-dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan ada 4. Yang pertama yaitu fisik atau biologis, adalah tubuh yang perlu dijaga kesehatannya.
Yang kedua, psikis atau psikologis, yaitu pikiran, emosi, dan kepribadian dari manusia. Yang ketiga, sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan hidup bermasyarakat. Dan yang keempat, moral dan spiritual, yaitu kemampuan membedakan baik dan buruk, serta hubungan dengan Tuhan. Jadi pendidikan harus mengembangkan seluruh dimensi tersebut agar manusia tumbuh secara utuh. Nomor 2, kita menjumpai masyarakat ada orang baik dan ada orang jahat. Mengapa bisa demikian? Guru harus mengupayakan agar murid-muridnya ke depan menjadi orang baik. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan kelak sebagai guru agar murid-murid Anda menjadi orang baik? Jadi adanya orang baik dan orang jahat itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengaruh lingkungan, pola asuh orang tua, dan pendidikan moral yang diterima sejak kecil. Contohnya, pengaruh lingkungan. Anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan disiplin akan cenderung meniru perilaku yang positif. Sebaliknya, anak yang hidup di lingkungan sering terjadi kekerasan atau pergaulan bebas akan cenderung meniru perilaku yang negatif. Yang kedua, contohnya pola asuh dari orang tua. Cara orang tua mendidik dan memperlakukan anak menentukan perkembangan moral dan emosionalnya. Jadi sebagai orang tua harus mendidik dan memperlakukan anak dengan kasih sayang. Yang ketiga yaitu pendidikan moral adalah menanamkan nilai-nilai tentang mana yang lebih baik dan mana yang buruk sejak dini. Jadi anak sejak dini harus diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai calon guru, upaya yang bisa dilakukan yang pertama yaitu menjadi teladan dalam perilaku dan tutur kata di sekolah. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti dalam setiap pelajaran. Yang ketiga, membangun suasana belajar positif, aman, dan saling menghargai. Yang keempat, memberi pembinaan dan bimbingan dengan cara mendidik, bukan menghukum secara kasar. Dan yang kelima, melibatkan orang tua untuk bekerja sama membentuk karakter anak di rumah dan di sekolah. Jadi upaya-upaya ini termasuk dalam etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Nomor 3, kasus di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten. Kasus ini menunjukkan benturan antara disiplin sekolah, hak siswa, dan cara penegakan aturan. Menurut saya, tindakan kekerasan seperti menampar siswa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan etika dan profesionalisme seorang guru. Namun, tindakan siswa yang melanggar aturan juga tidak dapat diabaikan. Merokok di sekolah merupakan pelanggaran terhadap tata tertib dan nilai kedisiplinan. Karena peristiwa ini tidak akan terjadi jika siswa tersebut tidak merokok di sekolah. Saya juga sangat menyayangkan sikap para siswa di SMAN 1 Cimarga yang melakukan aksi mogok sekolah. Sangat miris sekali karena seharusnya solidaritas seperti ini digunakan untuk hal yang positif. Misalnya seperti saling mengingatkan agar teman tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu merokok di sekolah, bukan malah mendukung perilakunya yang salah. Pendapat saya, peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa pendidikan karakter harus berjalan dua arah, yaitu siswa dididik untuk berperilaku baik dan taat aturan, sedangkan guru mendidik dengan bijak dan tanpa kekerasan. Karena sekolah seharusnya menjadi tempat untuk membangun kesadaran moral yang aman, nyaman, dan sejahtera untuk kita semua. Baik, itu adalah hasil jawaban dari soal-soal UTS. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.